Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Dada Putri, dalam mata kuliah Pengantar Ilmu Ekonomi. Baik, untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai siklus ekonomi dan kaitannya juga dengan pengangguran. Baik, langsung saja masuk kepada materinya. Ya, siklus ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Ya, siklus ekonomi merupakan periode naik turunnya perekonomian suatu negara. Ya, naik turunnya ekonomi itu biasanya yang pertama adanya pertumbuhan, setiap periode ada kenaikan, kemudian titik puncak, titik paling tinggi dari sebuah pertumbuhan, kemudian titik penurunan di jalan menurunnya tingkat pertumbuhan ekonomi, dan titik terendah atau terjadinya krisis. Kondisi idealnya perekonomian yang terus-menerus bertumbuh tanpa 1 tahun atau bahkan 1 triwulan pun mengalami penurunan. Siklusnya biasanya untuk ekonomi terdiri dari siklus jangka pendek 40 bulan, jangka menengah 7-11 tahun, dan jangka panjang 60 tahun. Kalau siklus jangka pendek biasanya dipengaruhi oleh faktor alamiah dan adat istiadat serta musiman. Tapi kalau siklus jangka menengah biasanya dipengaruhi oleh perubahan cuaca dan lain sebagainya, sedangkan jangka panjang ditemukan dan diterapkan teknologi baru atau disebut dengan revolusi industri. Sampai sekarang kalau kita sudah mengalami revolusi industri 1.0, 2.0, 3.0, dan 4.0. Nah, ini ada siklus ekonomi periode 1969 sampai 1995. Ya, selama tahun tersebut terus mengalami pertumbuhan. 1971 sampai 73 naiknya harga minyak bumi meningkatkan penerimaan ekspor migas, sedangkan pertumbuhan ekonomi yang rendah terutama tahun 1982. Kemudian periode 1990-an PDB real hampir menjadi 2 kali lipat, ya. Sampai di tahun 98 terjadi krisis ekonomi. Kapan Indonesia memiliki puncak ekonomi yang besar dan kapan Indonesia mengalami penurunan yang sangat drastis? Nah, ini terlihat di siklus ekonomi ini. Kemudian kaitannya inflasi dan pengangguran. Inflasi adalah kenaikan harga barang yang bersifat umum dan terus-menerus, ya. Kisaran aman inflasi itu harusnya 5% sampai 10%. Dampak sosial yang terjadi ketika ada inflasi adalah yang pertama menurunkan kesejahteraan masyarakat, kemudian memburuknya distribusi pendapatan, dan terganggunya stabilitas ekonomi. Tapi apakah ada dampak positif dari inflasi? Ya, itu menjadi pertanyaan untuk kita semua. Nah, tren inflasi Indonesia ini adalah kondisi dari 2008 sampai dengan 2018, ya. Inflasinya di warna merah, pertumbuhan ekonominya di warna hijau, gitu ya. Pengangguran. Ya, orang dikatakan menganggur bila orang tersebut ingin bekerja dan telah berusaha mencari kerja namun belum mendapatkannya. Jadi kalau orang tersebut tidak memiliki kegiatan tapi dia juga tidak berusaha untuk mencari kerja, maka dia tidak disebut sebagai pengangguran. Ya, dalam ilmu kependudukan orang yang mencari kerja disebut angkatan kerja, biasanya usianya 15 sampai 64 tahun. Nah, ini kondisi pengangguran di Indonesia tahun 2019. Jadi ini berdasarkan provinsinya, yang paling tinggi adalah di daerah Jawa Barat 7,73%, yang paling rendah di Bali 1,19%, sedangkan Indonesia itu rata-ratanya 5,01%. Dan berdasarkan tingkat kelulusannya ternyata lebih banyak kenaikan pengangguran itu dari teman-teman yang lulus dari diploma maupun universitas. Sedangkan yang dari SMA ataupun yang dari SMK itu menurun, gitu ya. Ini ternyata memang kondisinya seperti ini. Tapi bukan berarti ketika kita tidak melanjutkan jenjang ke perguruan tinggi, maka kita pasti akan mendapatkan pendidikan, tidak juga, mendapatkan pekerjaan, tidak juga. Jadi bergantung terhadap kemampuan individu kita masing-masing, gitu. Apakah ketika kita melanjutkan kuliah maka akan lebih memungkinkan mendapatkan pekerjaan, padahal di data ini datanya menurun, gitu ya. Penganggurannya justru meningkat kalau sudah yang lulusan dari diploma 3, 1, 2, 3 ataupun universitas. Tapi menurut saya
akan lebih memungkinkan kita mendapatkan pekerjaan setelah kita bisa lulus universitas dibandingkan dengan pada saat SMA atau SMK, karena level pekerjaannya pun berbeda begitu. Kalau SMA dan SMK mungkin lapangan pekerjaan yang menerimanya akan lebih banyak karena biaya untuk bisa merekrut tenaga kerja yang SMK ataupun SMA itu akan lebih murah dibandingkan dengan yang universitas maupun yang diploma gitu. Jadi tergantung juga jenis pekerjaannya seperti apa. Nah, kita masuk ke dalam ini adalah kriteria ekonomi yang baik. Ya, karena tadi kita bahas siklus ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Kriteria ekonomi yang baik itu adalah daya tahan dan daya adaptasi. Ya, karena memang tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali ketidakpastian. Baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, yang diperlukan sebuah organisasi adalah sebuah keunggulan bersaing dan bagaimana caranya supaya organisasi tersebut bisa sustainable atau tetap eksis, gitu ya, tetap berlanjut. Nah, ada juga yang disebut dengan prestasi ekonomi. Ekonomi itu dikatakan memiliki prestasi apabila yang pertama kemakmuran, ya adanya kemakmuran, adanya pertumbuhan, adanya produktivitas, adanya pemberdayaan, dan terpeliharanya lingkungan hidup. Nah, ada klasifikasi sistem ekonomi. Ada sistem tradisi, ketika semuanya masih sederhana, sistem komando koordinasinya dari pusat kekuasaan, sistem ekonomi pasar diserahkan kepada permintaan dan penawaran, kemudian sistem kapitalis, semua sektor produktif dikuasai oleh individu atau swasta, dan sistem sosialis, mementingkan kemakmuran bersama. Bagaimana dengan Indonesia? Ya, ada yang disebut sebagai sistem ekonomi Pancasila. Sistem ini dikenal dengan sistem demokrasi ekonomi secara garis besar, dan ada 4 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, usaha negara dan swasta dapat tumbuh dan hidup berdampingan didasarkan pada sistem kekeluargaan menurut keakraban hubungan antar manusia. Ya. Kemudian, landasan pokok perekonomian Indonesia ada di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, serta 4, Undang-Undang Dasar 45, hasil amandemen dengan bunyi sebagai berikut. Ayat 1, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Ayat 2, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ayat 4, perekonomian nasional diselenggarakan berasaskan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Nah, ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari sistem ekonomi Pancasila. Etika dan nilai agama terlibat dalam keputusan perekonomian. Kebijakan ekonomi mengedepankan nilai kemanusiaan, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berasas kekeluargaan, pengelolaan ekonomi dilakukan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, cabang-cabang produksi yang penting bagi rakyat dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat, hak milik perseorangan diakui oleh negara dengan tidak bertentangan dengan kepentingan umum, daya kreasi ekonomi masyarakat tidak merugikan kepentingan umum, dan fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Baik, untuk materi mengenai siklus ekonomi, inflasi, dan pengangguran sampai di sini terlebih dahulu. Jika ada pertanyaan silahkan di kolom komentar maupun di grup WhatsApp. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.